Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdayah dan kelas 10 IPS 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang taubat, baik dari pengertiannya, hakikatnya, keutamaannya, syarat-syarat sampai kedudukannya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan awali penjelasan saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung ke videonya. Yang pertama adalah pengertian taubat. Taubat dibagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama adalah taubat secara bahasa. Nah, taubat secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu taubab yang bermakna kembali. Maksudnya, dia bertaubat, artinya dia kembali dari dosanya atau berpaling dan menarik diri dari dosa. Yang kedua, taubat adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, secara syar'i. Taubat secara syar'i ini adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang bisa diperbaiki dari amalnya. Yang kedua adalah hakikat taubat. Hakikat taubat adalah perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiatnya, lalu mengarahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala pada sisa hidup usianya, serta menahan diri dari perbuatan dosa. Yang ketiga adalah syarat-syarat taubat. Syarat-syarat taubat dibagi menjadi 10, yaitu yang pertama, Islam. Karena orang kafir tidak akan diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Yang kedua, menyesali dosanya. Yang ketiga, menyadari kesalahannya atau mengakui kesalahannya. Yang keempat, ikhlas melakukannya, bukan tujuan riya ataupun kepentingan dunia. Yang kelima, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak bacaan istighfar. Yang keenam, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketujuh, menutupi kesalahan dengan perbuatan terpuji atau amal soleh. Yang kedelapan, masa taubat sampai sebelum nafas sampai ke tenggorokan dan atau matahari terbit sebelah barat. Yang kesembilan, memperbanyak istighfar, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap hari membaca istighfar sebanyak 100 kali dan rajin melaksanakan sholat taubat. Yang ke-10 adalah jika perbuatan dosanya berhubungan dengan orang lain, maka selain syarat di atas ditambah lagi satu syarat, yaitu pernyataan hak kawan dari orang yang dirugikan. Misalnya yang dirugikan berupa harta, kembalikanlah dengan harta. Jika dirugikan dengan perkataan seperti tuduhan, fitnah, ghibah, caci maki dan segala macamnya, dikembalikan dengan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Selain syarat di atas, ada satu ulama yang bernama Syekh Abdul Qadir Jilani yang mengatakan syarat taubat itu cukup ada 3. Yang pertama, menyesali, meninggali kesalahan, dan tidak mengulang. Yang keempat adalah kedudukan taubat. Nah, menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan pertama, pertengahan, dan terakhir. Mengapa? Karena seorang hamba yang meniti jalan menuju Rabb-nya tidak akan menjauhi jalan tersebut dan selalu menetapinya sampai mati. Jadi, taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Nah, bagi kaum mukmin, taubat itu hukumnya wajib. Karena dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung untuk wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya mewujudkan kesolehan dan kejayaan baik di dunia maupun di akhirat. Allah pun berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 31 dan Quran surah At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim,
wa tubu ilaihi jami'al ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, yang artinya bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilaihi taubatan nasuha, yang artinya hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Nah, di surah At-Tahrim ayat 8 disinggung taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha atau taubat nasuha? Taubatan nasuha atau taubat nasuha adalah meninggalkan dosa yang sekarang dan menyesali dosa yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulang di masa yang akan mendatang. Nah, sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir, nah, taubat yang tulus lagi mantap itu adalah taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang menghapus keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang akan datang. Yang kelima, atau sebagai penjelasan terakhir, adalah keutamaan taubat. Ada beberapa keutamaan taubat. Yang pertama, taubat adalah sebab meraih kecintaan. Nah, dapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbul mutawwabina wa yuhibbul mutahhirina, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Yang kedua, taubat merupakan sebab keberuntungan. Nah, terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, wa yatubu ilahi jami'an ayyuhallazina amanu la'allakum tuflihun, yang artinya bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Yang ketiga, taubat menjadi sebab diterima amal hamba dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahan. Terdapat Quran surah Al-Furqan ayat 71 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Faman taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilahi mataba. Artinya, dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Yang keempat adalah taubat merupakan sebab masuk surga dan keselamatan dari api neraka. Yang lima, taubat adalah sebab untuk mendapatkan ampunan dan rahmat. Yang keenam, taubat merupakan sebab berbagai kejelekan diganti dengan berbagai kebaikan. Yang ketujuh, taubat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Yang kedelapan, taubat adalah untuk mencapai keimanan dan pahala yang besar. Kesembilan, taubat merupakan sebab turunnya berkah dari langit serta bertambahnya kekuatan. Yang kesepuluh, menjadi sebab malaikat mendoakan orang-orang yang bertaubat. Yang ke-11, Allah menghapuskan dosa-dosanya seolah-olah tidak berdosa. Rasulullah SAW bersabda, At-ta'ibu minaz zambi kamala zambalahu, yang artinya orang yang bertobat dari dosa seolah-olah ia tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-12, menjadi sebab hati bersinar dan bercahaya. Mengapa? Taubat merupakan obat mujarab untuk semua jenis penyakit jiwa dan hati. Sebab taubat merupakan fondasi perjalanan rohani yang membawa kembali hamba berbuat maksiat menuju manisnya ketaatan dan melepaskannya dari konsumsi racun mematikan yang menghancurkan hati. Nah, apabila seorang muslim segera bertaubat, benar-benar mewujudkan penyesalan atas kelengahannya dan merendahkan diri kepada Pencipta, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosanya, niscaya
niscaya itu akan mengembalikan rasa kepercayaan dirinya setelah ia menjauhi, membenci, dan meremehkan keberadaan jiwanya akibat dosa-dosa yang telah ia perbuat. Yang ke-13 atau yang terakhir adalah taubat memotivasi seseorang untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, beramal soleh, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir video. Semoga video tersebut dan serta penjelasan tersebut bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun bagi kalian yang menontonnya. Apabila ada salah kata, tingkah laku, dan segala macam yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang telah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.